Baik, di sini saya akan mempresentasikan tugas saya dari mata kuliah rekayasa perangkat lunak dengan sistem saya, yaitu sistem reservasi dan manajemen salon, di mana sistem request ini dibutuhkan untuk mengelola reservasi layanan salon secara digital, menggantikan pencatatan manual, sehingga operasional salon ini bisa berjalan lancar dengan secara efisien dan operasional. Berikut adalah ERD atau diagram ERD atau Entity Relation Diagram dari sistem yang saya rancang. Diagram ini menggambarkan struktur data yang digunakan dalam sistem reservasi dan manajemen salon. Yang pertama itu ada notifikasi, entitas notifikasi, di mana entitas ini menyimpan informasi tentang pesan otomatis yang dikirim oleh sistem kepada pengguna. Notifikasi ini bisa berupa pengingat jadwal, konfirmasi reservasi, atau status pembayaran, di mana notifikasi ini memasukkan notifikasi lalu nama, email, password. Lalu atribut yang dimiliki entitas notifikasi ini, yaitu ada ID notifikasi atau termasuk sebagai primary key, nama, email, dan password. Pada notifikasi ini melakukan relasi dengan entitas staff sebagai pihak yang mengelola atau memicu notifikasi serta mengirim informasi kepada pengguna terkait aktivitas mereka di sistem. Lalu yang kedua itu ada staff, entitas staff, di mana entitas staff ini pegawai salon yang melayani pelanggan. Mereka juga bisa mengakses sistem untuk melihat jadwal kerja atau daftar reservasi. Atributnya pada entitas staff ini ada ID staff sebagai primary key, role, dan jadwal kerja. Pada staf ini memiliki relasi dengan entitas reservasi karena setiap reservasi akan ditangani oleh salah satu staf yang tersedia. Selanjutnya ada entitas reservasi, di mana entitas ini tercatat data pemesanan layanan oleh pelanggan, termasuk siapa yang memesan, kapan waktunya layanan, apa yang dipilih, dan siapa staf yang ditugaskan. Pada atribut yang dalam entitas reservasi ini, yaitu ID reservasi sebagai primary key, tanggal dan waktu reservasi, ID pelanggan, ID staff, ID layanan, di mana reservasi ini terhubung langsung ketiga entitas, staff, layanan, dan pembayaran. Ini menunjukkan bahwa satu reservasi pasti melibatkan pelanggan, layanan, dan akan diproses untuk pembayaran. Lalu entitas selanjutnya itu layanan, di mana layanan ini berisi informasi jenis-jenis layanan yang tersedia di salon seperti potong rambut, cream bath, atau hair coloring atau manikur. Atribut yang digunakan di entitas layanan ini yaitu ID layanan, nama layanan, dan harga, di mana layanan ini terhubung ke reservasi karena pelanggan akan memilih layanan saat memesan. Selanjutnya entitas pembayaran. Disinilah tercatat informasi pembayaran atas layanan yang telah dipesan. Atribut yang digunakan pada entitas ini yaitu ID pembayaran, ID reservasi sebagai referensi ke transaksi yang dibayar,
metode pembayaran, total biaya, tanggal pembayaran, dan status apakah sudah lunas atau belum. Pembayaran ini berrelasi langsung dengan reservasi karena setiap reservasi akan memiliki satu atau lebih transaksi pembayaran. Selanjutnya diagram data flow atau data flow diagram atau DFD, di mana yang pertama itu ada registrasi atau login, di mana pelanggan melakukan registrasi atau login ke dalam sistem. Mereka memasukkan data seperti nama, email, dan password. Jika berhasil, sistem akan mengarahkan mereka ke halaman pemesanan. Setelah login, pelanggan bisa memilih layanan staff dan waktu reservasi. Data ini juga dapat dilihat oleh admin untuk pengaturan jadwal dan operasional harian, di mana ada pemesanan layanan. Setelah login, pelanggan masuk ke proses pemesanan layanan. Mereka memilih layanan yang diinginkan, menentukan waktu, dan memilih staf sesuai kebutuhan. Lalu data hasil pemesanan ini akan disimpan dalam data jadwal yang mencatat semua informasi terkait reservasi, seperti waktu, layanan, dan staf yang ditugaskan. Yang ketiga itu ada pembayaran. Setelah reservasi berhasil dilakukan, pelanggan diarahkan ke proses pembayaran. Sistem menampilkan total biaya dan pelanggan memilih metode pembayaran. Setelah pembayaran selesai, sistem mencatat status pembayaran dan menyimpan data transaksi ke dalam sistem. Data ini juga mengalir kembali ke data jadwal untuk menandai reservasi sebagai telah dibayar. Pada proses kelima, laporan dan notifikasi. Selanjutnya, laporan dan notifikasi. Data transaksi dan jadwal yang tersimpan digunakan oleh admin untuk membuat laporan keuangan dan laporan penggunaan layanan. Selain itu, sistem juga akan mengirimkan notifikasi otomatis ke pelanggan dan staf sebagai pengingat jadwal layanan yang akan datang. Selanjutnya yaitu ada user interface atau UI. Yang pertama itu ada login pengguna. Kita melakukan login pengguna. Pada halaman ini, login ini memungkinkan semua pengguna untuk masuk ke sistem berdasarkan perannya. Dengan memilih role dan mengisi email serta password, pengguna diarahkan ke fungsi sistem sesuai akses masing-masing, di mana pada bagian masuk sebagai itu terbagi menjadi 3. Kita mau masuk di pelanggan, staff, atau admin, lalu memasukkan email, lalu memasukkan kata sandi. Selanjutnya, pada pemesanan layanan, pelanggan dapat memilih layanan yang tersedia, memilih staf sesuai keinginan, dan mengatur waktu reservasi. Halaman ini merupakan inti dari proses reservasi layanan salon, di mana pada pilih layanan ini kita memilih ada potong rambut, manikur, krimbat, dan lain-lain. Lalu pada pilih staff ini kita memilih staff mana yang kita mau, Ada 2 pilihan di sini, ada Mbak Sari dan Mbak Ritna. Lalu memilih waktu untuk kapan yang sesuai yang diinginkan. Lalu selanjutnya ada pembayaran, di mana setelah memesan layanan tadi, pelanggan diarahkan ke halaman ini untuk menyelesaikan pembayaran. Sistem akan menampilkan layanan yang dipesan dan total biayanya, di mana pada pembayaran ini dia memilih manikur seharga Rp150.000. Manikur itu seperti menghias kuku atau
membersihkan kuku seperti memasang kuku. Lalu user interface selanjutnya itu ada admin untuk atur jadwal staff, di mana admin dapat mengatur jadwal kerja staf setiap hari. Ini penting agar tidak terjadi bentrok reservasi dan pembagian tugas menjadi lebih tertib. Misalkan kita memasukkan nama staf ini kepada Mbak Sari, lalu kita mengaturnya untuk dia masuk di hari Senin. Jam kerjanya itu dari mulai jam 9 sampai jam 8 sampai jam 17. Selanjutnya pada user interface-nya yang terakhir, laporan transaksi, di mana halaman ini digunakan admin untuk memantau semua transaksi yang sudah terjadi di sistem. Laporan ditampilkan dalam bentuk tabel yang mudah dibaca. Setelah pelanggan memesan layanan, sistem akan menampilkan notifikasi otomatis sehingga bahwa telah dikonfirmasi bahwa pemesanan ini telah disimpan. Pada laporan transaksi ini ada 2 orang yang telah dari salon kami, seperti namanya Fitri Aulia. Dia memilih facial pada tanggal 21 bulan 6 2025 seharga 200.000. Dan Nur Hasana, dia memilih layanan potong rambut pada tanggal 20 bulan 6 2025 seharga 80.000. Slide selanjutnya yaitu verifikasi aplikasi, di mana ada fitur pendaftaran login. Tahap pembuatannya itu membuat form login berdasarkan loan, dicek input atau notifikasi sudah sesuai. Pada fitur pemesanan layanan, mendesain form layanan staff, waktu, cek proses, form dan tombol itu sudah sesuai. Yang pada fitur jadwal staff atau admin, membuat tampilan rincian harga, fungsi tombol bayar itu sudah sesuai. Pada fitur yang keempat ada manajemen jadwal. Mendesain from input, jadwal cek input, simpan dan tampil data itu sudah sesuai. Laporan transaksi itu menampilkan tabel laporan, cek struktur tabel dan isi data itu sudah sesuai. Dan yang fitur terakhir itu ada notifikasi, di mana menambahkan alert setelah pesan cek tampil out dan auto close itu sudah sesuai. Pada slide selanjutnya yaitu ada validasi aplikasi, di mana fitur pertama ini ada login, di mana pada proses pengujian atau hasil penggunaannya yaitu dicoba login oleh user sesuai role berhasil tanpa error itu sudah sesuai. Pada fitur pemesanan layanan itu proses pengujiannya itu mendesain form layanan staff, waktu cek proses form dan tombol itu sudah sesuai. Pada pembayaran layanan tampil dan tombol bayar bekerja sudah sesuai. Jadwal staff atau admin input nama staff, hari, jam dan data tampil sesuai. Itu sudah sesuai juga. Yang ke fitur terakhir pada validasi itu ada laporan transaksi, di mana hasilnya itu tabel menampilkan data reservasi dan pembayaran secara lengkap. Pada user interface-nya yang tadi sudah sesuai juga.